Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Rafifa dari kelas 8A. Hari ini aku akan mempresentasikan buku yang berjudul Muda Mendunia dari Dr. Gamal Albin Said. Dan hari ini aku akan mempresentasikan 3 bab dari buku tersebut. Yang pertama bab 22 yang berjudul Bukan Tentang Kemampuan Tapi Tentang Kemauan. Dan yang kedua bab 24 Kesuksesan di Tengah Keterpurukan. Dan terakhir dari bab 25 yang berjudul Ibu-ibu yang memaksa sejarah bertepuk tangan pada anaknya. Dan yang pertama dari bab 22 dulu. Bukan tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Warren Buffett terkenal di tahun 2010 yang lalu karena berhasil mengalahkan Bill Gates yang sudah 10 tahun jadi orang yang terkaya di dunia. Tidak banyak yang tahu 2 tahun yang lalu sebelum Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia, ia menyumbangkan 80% kekayaannya untuk sosial, sekitar 300 triliun atau sekitar APBN kita pada saat itu. Ada sosok yang lebih hebat lagi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana ia menyerahkan 100% hartanya untuk kebaikan. Apa yang bisa dipelajari dari orang-orang ini? Bahwasannya orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan bukan hanya pengaruh lebih besar, tapi rela berkorban lebih besar. Pada tahun 29 Mei 1993, Edmund Hillary berhasil menjadi orang pertama yang menaklukkan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, 29.000 kaki di atas permukaan laut. Tidak banyak yang tahu bahwa ia ditemani oleh seorang pemandu bernama Tenzing Norgay, pemandu yang namanya tidak dikenal sejarah. Ketika ditanya, "Anda kan seorang pemandu, tentunya Anda berada di depan. Bukankah seharusnya Anda menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak Mount Everest?" Apa jawabannya? Ya, pada saat itu tinggal 1 langkah lagi mencapai puncak. Saya mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Lalu ia kembali ditanyakan, "Mengapa Anda melakukan itu?" "Karena itulah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya hanya membantu dan mengantarkan dia meraih impian." Dan sekarang kita lanjut ke bab 24, yaitu yang berjudul Kesuksesan di Tengah Keterpurukan. Nelson Mandela berjuang sejak usia 25 tahun. Dalam perjuangannya 67 tahun dan 27 tahun diantaranya ia dipenjara. Jika hujan semakin deras, itu tandanya langit akan segera terang. Jika cobaan semakin berat, itu tandanya akan segera usai. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, Maha Suci Allah yang ada di tangannya segala kekuasaan berada, dan kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Dan kita lanjut ke bab terakhir, yaitu yang berjudul Ibu-ibu yang memaksa sejarah bertepuk tangan pada anaknya. Ingatkah Anda kisah Idris, seorang pemuda yang memakan buah delima di pinggir sungai, lalu sadar bahwa itu bukan haknya? Ia menyusuri sungai itu untuk menemui pemilik kebun. Dinikahkan dengan putri pemilik kebun tersebut yang terjaga pendengarannya dan juga dirinya dari maksiat. Kemudian dari mereka lahirlah Imam Syafi'i, ulama mazhab yang dijadikan pedoman utama di negeri ini, hafal Al-Quran di usia 7 tahun, banyak hadis di usia 9 tahun, dan menjadi mufti di usia 14 tahun. Ibunya begitu menjaga makanan dan minuman yang masuk kepada putranya. Sang ibu juga pernah memuntahkan susu yang disusukan tetangganya kepada putranya, karena khawatir ada hal yang tidak halal tercampur. Bahkan ketika ia mengajar di bulan puasa, minum, dan murid-muridnya menegurnya, ia menjelaskan bahwa ia belum balik dan belum wajib berpuasa. Jangan lihat dari ulamanya saja, lihat siapa dan bagaimana ibu yang membesarkannya. Jika kau seorang ibu, kau memilih pulang larut malam, memilih mengejar karirmu, memilih menitipkan anakmu, enggak mendidiknya dan menemaninya sepanjang hari, lalu bagaimana mungkin kau berharap ia tumbuh menjadi pria yang tangguh hatinya, kekar otaknya, dan lewat dirinya lahir berbagai karya besar dan mengagumkan. Jangan salahkan anakmu jika dia lambat belajar, jangan salahkan pergaulan dan tidak berprestasi. Mungkin kau tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang menjadi haknya. Sekian presentasi buku Muda Mendunia dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.